Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto Selasa 29 Maret 2022 bersama saya Romo Barzono. Sahabat Yesus yang terkasih, semoga kasih, kesehatan, damai sejahtera Tuhan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin. Sejenak mari kita hening menyadari kehadiran Tuhan, membuka hati dan budi untuk mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan dari Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 16. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai guncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dikatakan Yesus kepada orang yang telah 38 tahun sakit sungguh amat menarik. Kita, Anda dan saya, bisa membayangkan betapa menderitanya orang itu. Tetapi di balik penderitaan itu ada harapan sembuh yang luar biasa. Yesus mendekat dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Ini adalah ungkapan penghargaan Yesus terhadap orang itu. Cara bertanya seperti ini juga kita temukan pada kesempatan lain, misalnya ketika Yesus menyembuhkan Bartimius. Sebelum yang lain, Yesus bertanya lebih dahulu kepada Bartimius, "Apa yang kau kehendaki, supaya aku perbuat bagimu?" Hal yang sama kita jumpai dalam peristiwa Yesus yang menampakkan diri kepada 2 murid yang pulang ke Emmaus. Kita bisa membayangkan orang itu sudah biasa hidup dalam keadaan sakit sekian lama. Ia ingin keluar dari keadaannya, tetapi tidak mampu dengan kekuatannya sendiri dan tidak ada yang menolong. Semangatnya untuk sembuh tetap hidup dalam hatinya selama 38 tahun pula. Semangat orang sakit ini dapat memberikan inspirasi kepada kita untuk tetap berharap dalam ketidakberdayaan. Marilah berdoa.
Tuhan, Engkaulah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Aku dibaringkannya di padang rumput yang hijau, dan diantar ke sumber air yang segar. Ya Allah, sabdamu telah menyucikan hati kami dan menyegarkan hidup kami. Semoga tubuh kami yang fana ini menerima benih-benih kebangkitan dan kehidupan baru dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati, melindungi, membimbing kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.